Olahraga yang hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai kebutuhan perempuan ataupun apa yang menjadi isu perempuan di program terbaru kita, Girls Talk. Rame ya, di sini memang banyak girls yang kita undang untuk bisa ngobrol bareng dengan salah satu narasumber kita hari ini. Aku mau nanya nih ya, kira-kira seneng olahraga gak sih? Iyalah, udah gue bayar. Madland People yang nonton di YouTube channel Madland Channel ini, coba sambil komen olahraga apa sih yang diminati, olahraga apa yang Madland People sering lakukan untuk menjaga kesehatan. Dimana kalau kita misalkan sudah melakukan olahraga tuh tubuhnya tuh semakin sehat, jasmani, pikiran juga tuh ngaruh ya girls ya. Kalau sehat ya. Jadi memang kita harus melakukan olahraga. Olahraga apa sih yang penting? Kayak sekarang misalkan tenis, padel, kemudian renang ya girls? Ya. Lari bener banget. Nah salah satu juga ada olahraga kebanggaan Indonesia yaitu bulu tangkis atau badminton. Nah di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan cantik, atlet perempuan Indonesia khususnya di bidang bulu tangkis. Siapa dia? Ini dia, kita lihat terlebih dahulu profilnya. Stephanie Wijaya lahir 19 Februari 2003. Adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta dan berasal dari PB Jaya Raya Madland. Awal masuk PB Jaya Raya Madland tahun 2008, Stephanie kecil saat itu masih berusia 5 tahun. Stephanie merupakan atlet yang tergabung dalam Platnas PBSI sejak tahun 2018. Stephanie sempat menjadi peringkat 1 ranking junior untuk tunggal putri pada tanggal 1 Januari 2021 dan dikenal sebagai bintang muda bulu tangkis Indonesia. Nah itu dia Madland People, salah satu perempuan atlet Indonesia, kebanggaan Indonesia di bidang bulu tangkis. Langsung aja kita sambut, ini dia Stephanie Wijaya. Bukan kamu, out. Stephanie Wijaya, aku nyariin Stephanie Wijaya. Bukan saya nih. Bukan, kamu Stephanie siapa? Stephanie Talita. Out, salah. Maaf ya girls. Harusnya panggil Stephanie Wijaya. Kenapa yang datangnya? Oke, langsung aja kita sambut sekarang beneran ya. Ini dia tamu kita, girls kita yang akan kita bahas dan kulik-kulik lagi. Ini dia Stephanie Wijaya. Hai, welcome. Silakan duduk girls. Ini dia Stephanie Wijaya. Apa kabar Fanny? Kita manggil Fanny karena kita udah bestie. Bukan begitu? Ya. Oke. Fanny, apa kabar Fanny? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Kayaknya Fanny habis latihan nggak? Enggak? Enggak. Karena baru pakai kostumnya kostum bulu tangkis ya girls. Oke, Stephanie, nggak apa-apa ya di sibuknya aktivitas Fanny, kita culik dulu nih untuk ngobrol-ngobrol sama girls people yang ada di sini, Madland people yang ada di sini juga. Kita mau ngomong mengenai pengalaman Fanny sebagai atlet wanita bulu tangkis Indonesia. Nah, boleh cerita gak Fanny? Fanny tuh mulai usia berapa atau punya pengalaman apa sih sejak kecil kah gemar bulu tangkis atau kalau masih kecil itu menyukai atau tertarik sama bulu tangkis? Jadi awalnya dulu itu dari pertandingan Sudirman Cup atau Uber dan Thomas di Indonesia. Pertama nonton itu dulu sama papi sama Koko. Nah, terus dari situ papi nawarin untuk Koko yang masuk duluan di bulu tangkis gitu. Akhirnya ya Koko duluan yang masuk. Fanny belum masuk sih waktu itu. Tapi ngelihat Koko tuh latihan kayaknya seru, banyak temen gitu kan, rame gitu. Jadi ya tertarik juga, pengen ikut juga sih. Oh jadi Kokonya gitu. Sebelumnya tuh udah masuk klub ya? Iya, terus udah. Fanny nganterin sama papi, nganterin Koko bertanding, latihan. Dari situlah tertarik? Iya. Itu usia berapa Van? Umur mulai main itu umur 5 tahun lebih 4 bulan.
5 tahun saya lagi ngacak-ngacak dapur mama ya girls ya. Dia bahkan udah melihat bulu tangkis dan tertarik loh. Kalau saya sih kayaknya emang lagi ngerusuhin dapur mama ya. Kemudian tertarik ngelihat Kokoh main, kemudian tertarik langsung. Iya, langsung mau Stefani latihan. yang minta ajuin ke papi kah untuk main atau gimana? Fanny sendiri, Fanny waktu itu nangis, Fanny bilang ke papi, pilih kasih. Oh, pilih kasih. Bilang, oh papi pilih kasih nih gitu. Ya udah akhirnya dimasukin, nah itu langsung ke PB Jaya Medland. Oke. Jadi pilih kasih kenapa sih si Kokonya masuk klub, aku Iya, aku enggak gitu iya. ya? Oke, tapi kamu udah bilang kamu ada ketertarikan sama bulu tangkis? Ya karena kan waktu itu ngeliatnya rame kan, banyak temen, jadi kayaknya wah seru nih gitu, banyak temennya gitu sih awalnya dari situ. Wow, 5 tahun loh guys. Terus ada pengalaman apa nih waktu kamu sebelum masuk klub ya, PB Jaya Raya Medland itu, mungkin perjalanan kamu sampai akhirnya menemukan klub yang oke, yaitu di PB Jaya Raya Medland itu ada pengalaman apa? Nggak ada, jadi dari awal emang dari pertama nepok memang langsung di Jaya Raya Medland. Di usia gitu. 5 tahun Di itu? usia 5 tahun itu. Jadi memang langsung di Jaya Medland dari kecil. Dan katanya nih ya, fun fact-nya juga kalau kamu tuh waktu kecil saking lagi gemarnya latihan ya, saking lagi gemarnya main, pingin main terus, sampai Fanny tuh minta tengah malam sama papi untuk main. Itu ceritanya gimana ya? Tengah malam loh, minta main tengah malam untuk ditemanin main bulu tangkis. Iya, jadi kan dulu kan masih TK dan SD itu kan dari pagi sampai sore itu kan sekolah kan, sekolah terus habis itu ada les gitu kan. Nah jadi latihannya itu mulai dari jam 4 sore, Oke. gitu jam 4 sore sampai jam 7, jam 8 gitu. Nah terus sampai rumah itu suka tambahan sama papi di rumah. Oh, main sendiri ya sama papi ya? Sama papi gitu, kayak di drilling, dilempar bola kayak gitu. Ya sampai jam 9, jam setengah 9, jam 9 gitu. Gitu sih awalnya. Terus ceritanya yang sampai tengah malam kamu minta ke lapangan tuh? Enggak, biasanya cuma sampai jam 9 aja. Karena kan Pengen besok tahu paginya kan jam sekolah. 11 atau tengah malam itu tuh kamu main sama siapa? Sama papi berdua gitu ya? Karena itu di usia berapa pertama pertandingan akhirnya kamu dirasa sama pelatih ya PB Jaya Raya Medland itu, oh udah oke nih Stefani udah bisa kita tanding. Itu usia berapa? 6-7 tahun kayaknya. 6-7 tahun, Iya. padahal masuk dari 5 tahun, 6-7 tahun tuh udah masuk kejuaraan. Iya. Gila. Tepuk tangan girls! Jadi dalam waktu 1 tahun lah, 1 sampai 1,5 tahun Stefani berlatih dengan rajin, tekun, dan diikut sertakan untuk kejuaraan ya. Fanny itu kan dari kecil 5 tahun ikut klub, 6-7 tahun sudah ikut pertandingan ya, jadi kan memang jadwal penuh dengan latihan. Merasa nggak sih Van kalau kamu tuh merasa kehilangan momen kecil atau masa kecil kamu tuh di lapangan bulu tangkis ketimbang kayak saya ya, kayak saya lagi main sama anak-anak rumah galaksin gitu atau karet gitu? Kayaknya dulu nggak pernah ngerasa kehilangan sih masa kecilnya gitu, nggak pernah sih, enjoy aja latihan Enjoy gitu aja. ya karena kan rame sama teman-teman juga kan, jadi nggak ada ngerasa ada yang kehilangan apa gitu. Enggak sih, biasa aja. Jadi masa kecilnya girls Stefani itu di lapangan loh, di lapangan latihan, lapangan latihan sampai pelatihan sampai kejuaraan. Kejuaraan itu kan mental banget tuh, kamu dari kecil kamu udah ambi gak? Kamu ada ambi untuk harus menang gak sih? Iya ada, pengen menang, pengen juara. Pasti itu yang mendorong kamu untuk terus mau latihan ya, karena mau juara. Wow, tepuk tangan sekali lagi guys. Dari kecil kamu di lapangan, dari kecil kamu sudah latihan terus, bahkan di momen kecil, momen remaja kamu tuh abis di latihan dan kejuaraan ya. Kamu ngerasa gak sih kamu tuh ada waktu buat nonton sama teman-teman gak sih? Terus kemudian kamu hang out sama teman-teman gak sih gitu? Ada sih sebenarnya, kalau misalkan Sabtu Minggu gitu kan
kayak Sabtu gitu kan latihannya biasanya cuma pagi doang gitu. Kalau Minggu kan free, libur total gitu kan. Kadang suka jalan juga sama teman-teman. Oh, Gitu jadi sih. ada ya? Ada. Nggak cuma latihan terus tanding latihan di lapangan, tapi ada juga ternyata ya? Ada. Juga girls, atlet itu ternyata ada waktu free-nya. Ada. Kamu suka drakor nggak sih? Atau sekarang kan lagi happening nih, kalau aku suka banget K-pop, BTS, ya kan? Bang Tan, mana Bang Tan? Nggak ada. Bang Tan atau Seventeen nih kamu nih? Jadi kayak K-pop atau drakor, kamu suka nggak sih kayak gitu? Enggak terlalu sih. Karena dia sibuk di lapangan guys. Kamu nggak tahu K-pop? Tahu, tapi bukan yang fanatik gitu enggak. Cuman Nanti ngikutin aku aja, tahu ajarin. aja. Nanti aku kenalin ya. Oh gitu. Sama Oke. Teong. Oke, berarti kamu nggak suka drakor juga? Drakor paling cuman sekali sempat nonton drakor. Apa tuh kalau boleh di-spill, The- kakak nonton apa? The Scandal of the Sun. Oh, oh itu yang Yeah. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo, benar. Aku hafal banget. Sama Song Joong Ki. Song Joong Ki yang oke. Dia suka cuma film itu guys. Berarti kamu belum kenalan sama boy band ya? Tahu kayak BTS, Seventeen gitu kan. tapi Kayak yang tidak. sekarang kan kayak Baby Monster tahu. Baby Monster. Iya. Tapi cukup tahu ya. Cukup tahu tidak aja. cemplung ke dalamnya ya. Enggak. Oke, Medland People, kita udah kulik-kulik nih masa-masa kecil dan sejak kapan Stephanie mulai menyukai atau mulai mau minta untuk didaftarkan di bulu tangkis ya untuk bisa jadi atlet. Ternyata umur 5 tahun guys, dan itu banyak banget masa-masa yang Stephanie memang harus habiskan ya di lapangan. Seru juga. Fanny ini orangnya baik banget karena ya itu balik lagi, atlet harus menjunjung disiplin, mengikuti peraturan yang ada di asramanya, kemudian ikut latihan ya harus ikut latihan on time ya. Itu menjadi dasar-dasar dari apa yang ditanam sama Fanny. Iya, benar. Gitu ya, ketekunan. Ya harus. Ya semuanya, maksudnya dari kayak waktu itu kan maksudnya dari istirahat, makan, itu kan kita harus bisa ngatur semuanya. Kayak lagi pertandingan juga kan kita harus tahu nih misalkan main jam berapa, dari kita harus berangkat dari jam berapa untuk persiapan kan, pemanasan, terus kita harus makan, harus jaraknya berapa jam, itu kan semua udah. Jadi ya harus bisa manage itu Sudah sih. di-manage ya, sudah diatur ya waktunya, kalau enggak berantakan semua. Oke, Van, setelah ini kita mau main games kecil. Oke. Boleh ya Van ya? Iya, Kita boleh, game. iya. Oke, girls. Saya girlsnya agak ngantuk, sekali lagi girls. Masih semangat kok. Oke, Medland People, kita akan kembali lagi sesaat lagi karena kita banyak banget nih sponsor-sponsor dari Medland Channel untuk mau beriklan di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Stephanie Wijaya nanti. Kita mau main fun game. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune, girls. Girls. Medland People, kembali lagi dengan saya Dian Sinaga dan kita masih bersama dengan Stephanie Wijaya. Fanny, sekarang kita mau main nih, jawab cepat. Jawabnya cepet ya, jadi nggak ada hitungan detik ya. Kita mau tahu nih kamu di antara dua pilihan itu jawab cepatnya tuh apa, gitu ya. Kita jawab cepat, Stephanie. Musik slow atau musik upbeat? Musik upbeat. Latihan pagi atau latihan sore? Latihan pagi. Sepatu atau raket? Sepatu. Kecepatan atau ketepatan? Ketepatan. Single atau double? Single. Woo! Iyalah single kan, Stephanie Wijaya pemain tunggal. Kalau saya samunya double. Oke, thank you Stephanie. Itu dia fun games kita sedikit ya. Untuk mengenal jauh mengenai Fanny atau Stephanie Wijaya. Salah satu atlet perempuan kebanggaan Indonesia di bidang bulu tangkis. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Stephanie Wijaya. Oke Fanny, kita lanjut lagi nih. Sampai akhirnya kamu bisa masuk di PB Jaya Raya, kemudian kamu masuk ke Pelatnas dan aktif sekarang, bahkan sekarang udah jadi pelatih gitu kan ya, di salah satu di klub PB Jaya Raya Medland.
hal terberat apa sih yang kamu alami selama menjadi atlet? Mungkin kamu bisa sharing sama kita. Terberat kalau jadi atlet ya pasti kalah ya, kalah terus kayak cedera juga kan, sama itu yang paling ditakutin sih, apalagi cedera kalau buat atlet ya. Kalau kalah gitu kan, kita kan namanya di klub atau di pelatnas itu kan, maksudnya di setiap sektor itu kan banyak teman-teman kita juga kan gitu. Jadi kita mau nggak mau kan harus bersaing sama yang sepantaran juga, sama yang lebih muda, sama yang lebih tua gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita kalah gitu, kayak ada, ya pasti kan ada mindernya juga gitu. Right ya, gue lebih senior nih, tapi kok kalah sama yang junior gitu kan? Oke, jadi yang kamu alami keberatan untuk kalah ataupun cedera ya. Misalkan nih saat kamu kalah, apa yang kamu lakukan sih untuk kamu kan pasti sedih ya untuk memperbaiki diri sendiri, atau kamu butuh waktu cooling down dulu sendiri, kamu menyendiri, atau gimana sih kalau ketika kamu melakukan pertandingan tapi kamu kalah? Enggak, kalau Fani sih nggak pernah yang kayak misalkan coba, kan orang-orang suka ada yang kayak istirahat dulu gitu kan, healing gitu. Fani sih nggak pernah ya kayak gitu, maksudnya ya tetap latihan aja, pokoknya selesai pertandingan pun waktu misalkan masih di luar kota atau luar negeri, tetap di sana tetap latihan gitu, selesai pertandingan tetap latihan. Tapi mukul bolanya tenaganya 150 lebih cepet ya. Pakai dendam ya. Bukan dendam sih enggak, tapi kesel gitu Kesel. kan, kok kalah gitu gak sih? Iya. Iya, dilampiasinya memang di lapangan lagi ya. Jadi gitu guys, girls, kalau dendam jangan ke orangnya, pukul aja itu bolanya. Gitu ya Fanny, jadi bisa meredam kita punya emosi sih, itu bagus kan. Jadi nggak kemana-mana, nggak jadi marah, nggak jadi sedih, tapi kita efektifkan diri kita untuk bisa lebih bergerak lagi gitu ya. Oke, nah dari banyak pertandingan yang kamu ikuti, baik nasional maupun internasional, ada nggak sih pertandingan yang berkesan buat kamu? Terus kenapa gitu? Berkesan ada waktu itu di Filipina. Di Filipina itu pertandingan badminton badminton Asia Championship. Jadi itu Super 1000 itu sekelas dengan seperti All England, kejuaraan dunia gitu. Tapi ini kelas Asia. Nah itu waktu itu main mulai dari kualifikasi, terus lolos dari kualifikasi baru masuk ke babak utama. Dan pas di babak utama dapat undiannya itu ketemu lawan dari Korea. Nah dia ini sekarang ini yang baru kemarin ini yang juara 1 Olimpiade gitu. Jadi ya seneng juga sih bisa, maksudnya kesempatan juga kan untuk ketemu dia gitu kan. Sebelumnya pernah main sama kamu dulu sebelum akhirnya dia sekarang jadi pemenang yang itu kan. Jadi kamu ada pride-nya nih, oh yang menang kemarin itu yang pernah lawan gua nih di Filipina ya kan? Iya. Maksud kamu gitu ya, oh itu jadi kamu sangat berkesan sama si pemain itu. Iya. Oh. Pas saya lawan dia juga, dianya juga udah, maksudnya udah juara-juara juga kan, udah ranking 1 dunia juga waktu itu gitu. Jadi makanya ya seneng juga sih dapat kesempatan untuk lawan yang memang peringkat internasionalnya tuh dunia ya. Ranking 1 dunia gitu. Senang juga, apalagi waktu itu sempat rubber juga. Rubber, dan ya set ketiga 16-21 gitu. Maksudnya ngerasa ada bangganya bisa ngelawan gitu loh. Ya. Jadi itu yang menjadi seneng walaupun kalah sama dia, cuma seenggaknya kayak nggak apa-apa. Aku udah bermain sama tingkat internasional atau dunia yang tinggi kok gitu kan ya. Siap. Terus di antara permainan internasional kamu nih, kamu kan udah berbagai pertandingan ya internasional yang sudah kamu ikuti. Negara mana yang berkesan buat kamu? Jadi kayak kamu cerita dong sama kita nih, sama girls yang ada di sini juga maupun Medland People. Negara mana sih yang berkesan? Terus kenapa? Terus itu pertandingan apa gitu? Menurut kamu kayak terngiang-ngiang, kemarin aku di negara New Zealand, kenapa di sana? Karena atau apa? Di Rusia, waktu itu di Rusia kejuaraan dunia Junior Championship. Nah itu untuk pertama kalinya
kita itu Indonesia bisa juara 1. Wow guys, itu dibawa sama Stephanie Wijaya loh di Rusian untuk internasional. Untuk bergunya untuk pertama kalinya. Tepuk tangan sekali lagi guys. Stephanie Wijaya sudah mengharumkan nama Indonesia ya di bidang olahraga bulu tangkis di Rusia. Kemudian dari kamu sudah melakukan pertandingan baik itu nasional maupun tingkat internasional. Dari kamu mulai di PB Jaya Raya Medland, kemudian ikut PB Jaya Raya dan masuk di pelatnas. Kamu kesempatan yang kamu lalui itu sangat sukses. Nah, sekarang tuh kamu cita-citanya tuh apa sih? Apa yang mau kamu kejar lagi setelahnya? Sekarang ini kan Fani masih kuliah juga kan, udah semester 8. Sekarang Fani kuliah di Bintaro, di Universitas Bangunan Jaya. Dan iya setelah selesai dari pelatnas, Fani masih jadi atlet profesional sampai sekarang. Masih terus ngikutin pertandingan internasional sih Kak. Sama kayak sirkuit nasional juga nanti pasti bakal ikut juga gitu. Dan kan Fani sekarang juga udah mulai melatih di PBJ Medland kan. Singlenya sih terutama, karena kan dulu kan dari kecil Fani juga udah di Medland juga kan, dari pertama dari Nepok gitu. Jadi ya mengabdi lah untuk buat PBJ Medland gitu kan. Dulu kan Fani juga dilatih sama Om Bagus kan, para pelatihnya kan ada Om Bagus, ada Mas Ismail, terus ada Mas Asep juga kan, terus ada Mas Anjar, Mas Ruli, Pak Bambang juga kan dari Fani kecil gitu kan, gitu sih. Sangat berterima kasih lah sama mereka gitu. Mereka memang yang melihat perkembangan Stephanie dari kecil, dari yang menarik, mulai menarik bulu tangkis sampai dengan membawa Stephanie ke pertandingan-pertandingan nasional maupun internasional ya. Nah kemudian kedepannya karena sekarang sudah aktif tetap menjadi atlet profesional untuk di bidang bulu tangkis, apa yang mau kamu capai sih? Maksudnya mau ikutan pertandingan dunia lagi kah? Atau ada pertandingan satu yang kamu nantikan nanti mau ikut serta? Sebenarnya kalau untuk tahun ini udah ada jadwalnya ikut pertandingan mana aja. Tapi yang terdekat ini ada Singapura di bulan ini juga gitu. Ya, itu ada International Challenge. International Challenge. Wah, kita doain untuk Stephanie Wijaya ya, girls. Semoga Stephanie Wijaya di internasional yang ada di Singapura di bulan ini juga dalam waktu dekat juga bisa mengharumkan nama Indonesia, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Good luck ya Stephanie. Amin, makasih. Oke, Medland people, girls. Kayaknya mulai lemes ya. Sekali lagi girls. Di sini semuanya penontonnya girls karena ini tentang girls talk. Apapun yang ada dibicarakan perempuan ataupun menjadi hot issue kita akan bahas di sini. Salah satunya ini dia Stephanie Wijaya. Yang akan berakhir nih kita nih Stephanie ya. Oh, sedih gak sih guys? Bohong nih sedihnya, nggak sedih deh. Oke, kita mau nanya nih Stephanie, kesan-kesan atau pesan apa yang mau Stephanie berikan ke Medland people ataupun girls yang ada di luar sana, atau untuk yang sedang bibit-bibit baru ya yang lagi mau berkembang atau mulai merasa lesu kayak nggak ada harapan, tapi Stephanie mau ngomong apa supaya nanti teman-teman kita yang di luar sana tetap semangat nih, tetap berjuang nih, silakan. Ya buat kalian ya yang emang pengen mulai main bulu tangkis itu bisa banget, karena kan apalagi sekarang ini kan bulu tangkis termasuk olahraga yang diutamakan lah gitu di Indonesia ya, sama pemerintah juga kan gitu yang diperhatiin gitu, apalagi kan udah ada contoh-contohnya dari senior kan udah beberapa kali kan dari senior kita bisa dapat emas Olimpik, ada juga kan maksudnya yang perak, yang perunggu gitu dari Olimpiade gitu kan. Dan untuk yang sudah menjadi atlet bulu tangkis ya tetap semangat terus, pokoknya walaupun misalkan kalah tapi nggak apa-apa, semangat terus disiplin juga, hargain waktu, kesempatan yang ada, ya itu sih, sama pantang menyerah. Tuh, girls, pantang menyerah ya girls, jangan ada yang lesu kemudian jadi galau, sedih ya. Jangan ya girls, janji?
Stephanie aja bilang disiplin, pantang menyerah, tetap semangat, tetap latihan, hargai waktu dan kesehatan, bener kan? Karena itu penting banget ya Steph ya untuk atlet, apalagi sehat, disiplin, itu yang poin yang penting seperti kita mendengarkan cerita-cerita dari Stephanie. Kalau Stephanie aja memanfaatkan waktu, menghabiskan waktu banyak di lapangan gitu ya. Jadi untuk girls yang di luar sana, Medland people yang ada di luar sana, yang masih berjuang, terus berolahraga nih, kalau misalkan kayak saya nih Steph, saya seneng lari, saya seneng jogging, saya seneng gym, mendengar cerita Stephanie saya jadi tetap semangat, karena saya punya tujuan satu, kurangin berat badan. Kadang-kadang jadi lemes gitu kan, jadi males deh. Oke, Medland people dan juga girls. Waktu kita sudah habis sama Stephanie Wijaya. Pagi kan. Jangan sedih ya. Oke, Medland people, demikian informasi kita. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng-bareng nih sama Stephanie. Sudah kita kulik-kulik dia mulai dari kecil, kemudian prestasi yang Fanny berikan dan persembahkan untuk Indonesia di bidang bulu tangkis. Dan kita juga ngucapin Stephanie, semoga di pertandingan berikut yang di Singapura kamu bisa memberikan yang terbaik, kamu bisa kembali Indonesia dengan prestasi dari pertandingan bulu tangkis Stephanie. Saya Dian Sinaga dan juga Stephanie pamit undur diri dan sampai jumpa, salam sehat.